Shalom untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini kita bersyukur dalam segala keadaan kita masih tetap beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa berdoa bersama-sama. Bahkan di hari ini kita memperingati lagi bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Pengorbanannya yang sungguh besar, pengorbanannya yang tidak terkira dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati untuk kita. Biarlah mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau ada dimanapun kami berada saat ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir saat ini di saat kami bersyukur, bersujud di hadapan Engkau. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku.
pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kembali mengingat semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah mau berkorban buat kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. And lifted up, Jesus, Son of God, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb Haleluya. seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Engkau anak Allah yang layak disembah dimanapun kami berada. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah seumur hidup kami ya Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selamanya, bahkan sampai kami mati. Hanya Engkau yang akan kami sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang turun dari surga, datang ke dunia untuk mati bagi kami, berkorban bagi kami, menyelamatkan hidup kami, menebus setiap dosa kami. Ajari kami menghargai setiap pengorbanan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah di hari ini
Kami mengingat lagi setiap kebaikan yang sudah Engkau berikan. Kami mengingat lagi setiap pengorbanan yang sudah Engkau lakukan. Kami mau berikan hati kami, hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus satu-satunya penebus dalam hidup kita. Ku yakin Dia penebusku. Yesus luar biasa, Yesus yang dahsyat. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat ceritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji. Oh, Kau telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji. Oh, Kau telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Yes, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Bapak Ibu yakin kita sudah ditebus? Ku ditebus oleh darah anak domba. Haleluya. Sama-sama katakan, ku ditebus, yang
di Jumat Agung ini kita sama-sama persiapkan hati terima firman Tuhan. Percayalah Tuhan sudah memberikan dan membuktikan kasih-Nya. Karya terbesar dalam kehidupan kita adalah saat Yesus mau mati bagi kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Takkan pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami persiapkan hati kami untuk terima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu tertanam dalam hati kami, terus membangun hidup kami, sehingga kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu tiada duanya di dalam setiap hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada. Kami boleh menjadi bagian dari rencana kerajaan-Mu yang mulia. Kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau kami berkata kami murid-Mu ya Yesus. Kami mau meneladani apa yang Engkau lakukan. Apa yang telah Kau perbuat bagi setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ini waktunya kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali bersekutu di dalam kasih kemurahan-Nya Tuhan. Terlebih hari ini kita boleh bersama-sama masuk di dalam perayaan Jumat Agung. Yaitu satu peristiwa yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan dirinya, telah memberikan nyawanya untuk setiap kita. Karena begitu besar kasih-Nya akan semua umat manusia. Hari ini Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana pribadi Yesus Kristus yang kita sembah itu mau merelakan dirinya turun dari sorga yang mulia, datang ke muka bumi dan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar yang namanya karakter penyangkalan diri. Ada kuasa dalam penyangkalan diri Bapak Saudara. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, setiap murid-muridnya, untuk apa? Untuk kita menyangkal diri kita, memikul salib dan mengikut Yesus. Karena penyangkalan diri, maka kita diselamatkan. Yesus menyangkali diri untuk kemuliaannya, untuk kebesarannya, untuk posisinya yang maha mulia, maha agung, yang bertahta di sorga. Dia rela sangkali dirinya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, dikatakan firman Tuhan begini, "Katanya kepada mereka semua," kata Yesus, "setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini Bapak Saudara, tidak sedikit ujian dan proses terhadap penyangkalan diri kita. Karena memang Bapak Saudara, menyangkal diri itu adalah satu-satunya cara untuk mengizinkan Kristus bertahta, berkuasa di dalam setiap kita. Untuk mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tanpa penyangkalan diri, Bapak Saudara, maka ego kita, keangkuhan kita masih menguasai diri kita. Dan Kristus tidak mungkin mengganggu, mengusik tahta dari ego kita. Kalau kita tidak mengizinkan ego kita geser, kita singkirkan, kita sangkali diri kita hanya untuk Kristus Yesus. Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Semua berlomba, berlari untuk satu tujuan, mendapat hadiah yang mulia. Bapak Saudara, tiap-tiap orang yang masuk dalam pertandingan, dia menguasai diri. Dia menguasai diri supaya bisa mengikuti pertandingan dengan benar. Dia menyangkali dirinya. Dia harus berlatih jauh-jauh hari. Ketika orang yang lain enjoy dengan hobinya, mereka menikmati hiburan demi hiburan.
Tapi para atlet ini Bapak Saudara, mereka harus berlatih, mereka harus mengendalikan makanan yang mereka konsumsi supaya tidak berlebihan. Dan makanan yang mereka makan bahkan harus adalah makanan yang bergizi. Bapak Saudara yang kekasih, penyangkalan diri kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, terlebih menyangkali diri untuk mengiring Kristus, itu memberikan satu upah yang sangat mulia, yaitu dikatakan apa? Mahkota yang abadi. Karena apa Bapak Saudara? Paulus mengingatkan kita berlari, kita berlomba bukan tanpa tujuan. Sama seperti seorang petinju yang meninju bukan dengan sembarangan, bukan memukul asal pukul Saudara. Tetapi kita punya arah yang jelas, kita melatih diri kita. Bahkan dikatakan oleh Paulus begini, kita menguasai seluruhnya supaya apa Saudara? Supaya kita waktu telah memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang lain, jangan sampai sendiri kita ditolak. Apa maksud dari semuanya ini? Paulus mengingatkan kita saudara, lewat kesengsaraan dan kematian Kristus, Kristus menunjukkan bahwa dia telah melakukan segala sesuatunya sampai pada akhirnya. Dia telah menuntaskan segala sesuatunya dengan sebuah penyangkalan diri. Yesus rela dihina, Yesus rela dipukul, Yesus rela dicambuk, Yesus bahkan rela dikhianati oleh murid-murid yang dikasihi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar akan arti penyangkalan diri itu sendiri. Kita mau lihat dari beberapa tokoh di dalam firman Tuhan. Yang pertama kita lihat Simon dari Kirene. Siapa dia? Jarang sekali saudara orang membicarakan tentang Simon Kirene. Jangan-jangan hanya ketika peristiwa mau Jumat Agung ini saja saudara. Tapi sesungguhnya ada pembelajaran yang sangat luar biasa dari Simon yang berasal dari kota Kirene. Untuk saudara ketahui, kota Kirene itu adalah satu daerah, satu wilayah yang ada di daerah Afrika, saudara. Sekitar daerah negara Libya, saudara. Nah, saudara yang kekasih, kenapa Kirene saat Yesus sedang di dalam proses dibawa pergi ke Bukit Tengkorak, ada di situ? Kirene adalah keturunan orang Yahudi, di mana setiap orang-orang Yahudi ya pada masa Paskah mereka akan kembali saudara ke Yerusalem untuk beribadah karena mereka akan merayakan satu hari perayaan besar yaitu hari pembebasan bangsa Israel, bangsa Yahudi dari tanah perbudakan Mesir saudara. Saudara, siapa Simon dari Kirene ini saudara? Memang dia hanya kita kenal ketika dia membantu Yesus membawa salibnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mempelajari lebih lanjut, Simon dari Kirene ini adalah ayah dari dua orang yang luar biasa, yaitu yang bernama Alexander dan Rufus. Alexander dan Rufus, seperti katakan Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapa Alexander? Siapa Rufus itu? Kita bisa menemukan di dalam Roma 16 ayat yang ke-13. Satu saat Paulus menitipkan salamnya kepada seorang yang bernama Rufus. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Wow, luar biasa. Rufus, Alexander, dan ibunya adalah ibu bagi Paulus. Paulus seorang rasul yang hebat, rasul yang luar biasa, menganggap ibunya Rufus dan Alexander ini adalah ibu baginya. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang sangat spesial dalam kehidupan keluarganya Simon dari Kirene. Ya, ada apa sampai Paulus menghargai, menghormati keluarga Simon Kirene ini, Bapak Ibu Saudara? Perjumpaan Simon dari Kirene dengan Yesus Kristus Tuhan ketika dia harus memikul salibnya Yesus. Awalnya adalah sebuah keterpaksaan bagi dirinya. Tadinya dia datang hanya untuk berjumpa dengan keluarga, berpesta mungkin, mensyukuri akan perayaan hari besar bangsa Yahudi. Tetapi saat dia belum sampai rumahnya saudara, dia diperhadapkan dengan satu keadaan, jalan yang penuh sesak rame saudara, jalan menuju Bukit Golgota yang tepatnya ada di luar kota Yerusalem saudara, itu menjadi sangat penuh, sangat padat.
Dan mungkin saat itu saudara, Simon ini ada di posisi tepi dekat dengan jalan itu saudara. Dan saat Yesus terjatuh di sana saudara, waktu dia pikul salib, maka tentara Roma, prajurit Roma, tanda kutip, memaksa dia untuk membawa salibnya Yesus. Saudara bisa bayangkan, ada keterpaksaan yang diizinkan terjadi di dalam hidup Simon dari Kirene ini untuk dia bisa melepaskan egonya, menyangkal dirinya. Dia menyangkal segala kesukaan dirinya, keinginan dirinya untuk menikmati waktu-waktu yang ada di Yerusalem dan sebagainya saudara. Tapi dia harus terpaksa menyangkal diri, memikul salib Yesus dan mengiring Yesus persis tepat di belakang Yesus, saudara. Apakah saat itu Simon bisa menolak permintaan memikul salib itu? Mungkin bisa, mungkin tidak. Karena saat itu dia dipaksa oleh tentara prajurit Romawi. Namun saudara, ada berkat yang diterima oleh Simon dari penyangkalan dirinya itu sendiri saudara. Berkat yang bukan hanya dia terima saat itu. Mungkin di mata banyak orang, wah kasihan ya. Kenapa orang yang cuma nonton ya Yesus yang sedang diarak menuju Bukit Golgota, tiba-tiba dia harus pikul salib. Mungkin orang lain berkata, wah kalau saya sih saya nggak mau. Tetapi waktu Simon dari Kirene mengikuti Yesus persis di belakangnya, Simon justru melihat satu pribadi yang luar biasa. Dia mungkin bertanya-tanya di dalam dirinya, wow, siapakah pribadi ini? Sampai dia mengalami penderitaan yang begitu rupa. Dia melihat punggung Yesus yang tercapik-capik karena cambuk. Dia melihat mahkota duri yang telah dipasang di kepalanya. Bapak saudara, di balik penyangkalan diri yang dialami oleh seorang yang nama Simon, di situ dia mendapat berkat. Dia berjumpa langsung dengan Yesus. Dia lihat Yesus yang rela berikan hidupnya untuk dirinya, saudara. Tidak heran. Akhirnya lahir anak-anak dari Simon Kirene yang namanya Alexander dan Rufus. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan memberitakan kabar tentang Kristus. Tidak heran. Paulus menghormati, menghargai, dan berkata bahwa ibumu Rufus adalah ibu bagiku juga. Semua terjadi dimulai dari sebuah penyangkalan diri, Bapak Saudara. Yang kedua, kita bisa lihat dari satu pribadi yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dia adalah seorang yang kaya. Matius 27 ayat 57 berkata, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Yusuf dari Arimatea bukan hanya mempunyai kekayaan, tetapi dia juga seorang terpandang, terkemuka. Dikatakan Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus, meminta mayat Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang besar, seorang yang dikatakan majelis besar yang terkemuka. Ya. Dan Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan, orang ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Memang dalam posisinya dia sebagai seorang yang berada di dalam jabatan tanggung jawab dalam kota Yerusalem, saudara. Tetapi saudara, saya belajar dan kita perlu belajar. Ketika seorang menyangkali dirinya. Yang pertama mungkin dia harus tanda kutip terpaksa melakukannya. Tapi keterpaksaan itu mendatangkan kebaikan baginya. Namun yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita menyangkali diri, Tuhan mau kita nggak menjadi pribadi yang sombong. Kita nggak menjadi pribadi yang mengandalkan kedudukan dan kekayaan yang kita punya. Kita belajar dari Yusuf Arimatea ini, saudara. Ya, Yusuf Arimatea mungkin awalnya dia seorang yang takut menunjukkan siapa dirinya. Dia mengikuti Yesus, dia mempelajari akan pengajaran-pengajaran Yesus dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi saudara, pada akhirnya saudara, Yusuf Arimatea ini disebut murid Kristus.
Dia membuktikan bahwa aku rela kehilangan jabatan, aku rela kehilangan kedudukan, bahkan aku rela berikan kekayaanku. Untuk apa? Aku menjadi muridnya Yesus. Dia melakukan sebuah tindakan yang berani. Yohanes 19 ayat 38 berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, di situ disebut ia murid Yesus. Tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf dari Arimatea, dia mengambil satu keputusan untuk memberanikan diri menghadap kepada Pilatus. Dalam Markus 15 ayat 43 dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri. Oh Bapak Saudara, yang tadinya dia seorang yang takut, dia bersembunyi, dia sembunyi-sembunyi untuk mengikuti Yesus. Tetapi pada akhirnya dia menyangkali dirinya, dia katakan, oh aku lebih memilih memberikan hidupku bagi Yesus. Harta, kedudukan, jabatan tidak ada artinya apa-apa dibandingkan pengiringanku kepada Yesus Kristus. Satu lagi yang bisa kita belajar dari penyangkalan seorang Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea memberikan persembahan yang terbaik. Memberi persembahan yang terbaik. Apakah itu? Lukas 23 ayat yang ke-53 berkata, sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Sebagai seorang yang kaya, tentu dia mempunyai banyak lahan, tanah, dan pasti punya satu tempat yang istimewa, di mana orang ini akan berpikir, kalau aku nanti meninggalkan dunia ini, aku pengen dikubur di tempat ini. Saudara yang kekasih, Yusuf telah mempersiapkan tanah kuburnya. Dia telah mempersiapkan bukit batu yang sebelah mana, gua yang sebelah mana. Dia persiapkan itu. Tetapi apa yang dia rencanakan untuk dirinya, dia sangkali itu, saudara. Sebab apa? Dia tahu ada pribadi yang lebih berhak mendapatkan tempat itu. Meskipun hanya 3 hari saja, saudara. Meskipun, saudara, Yesus hanya 3 hari menggunakan kubur itu. Tetapi saudara, hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh Yusuf Arimatea diperhitungkan Tuhan. Dia menyangkali dirinya, dia persembahkan yang terbaik. Tempat yang harusnya untuk dirinya, dia persembahkan bagi Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa belajar dari Yusuf Arimatea? Apa yang kita bisa lakukan dari teladan Yusuf? Biar Bapak Saudara nanti diskusikan dalam keluarga Bapak Saudara. Biarlah suami, istri, anak-anak menceritakan apa yang kau bisa pelajari dan apa yang kau bisa lakukan. Berbicara tentang menyangkali diri. Yang ketiga, kita belajar dari seorang yang bernama Nikodemus. Orang yang di awal-awal berjumpa dengan Yesus. Namun di akhir dari kehidupan Yesus, Nikodemus kembali dimunculkan namanya di dalam Alkitab. Ceritanya hampir mirip dengan Yusuf dari Arimatea. Dia juga seorang yang terpandang, seorang yang dihormati, juga seorang yang diberkati. Ya, dia pribadi yang rindu mengenal Yesus lebih sungguh. Ya, dia mau belajar sama Yesus. Yohanes 19 ayat 39 katakan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ketika Nikodemus mengetahui Yesus yang telah mati, maka pada malam itu juga, setelah Yesus hendak dikubur, ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu tersebut. Nikodemus punya kedudukan yang tinggi. Dia sebagai seorang Farisi,
seorang pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1 katakan, seorang Farisi yang bernama Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus juga adalah seorang pengajar di Israel. Tidak sembarang orang bisa jadi pengajar di Israel. Yohanes 3 ayat 10 mengatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Artinya begini Bapak Saudara, Nikodemus datang dari kelompok yang terpelajar, terpandang. Ya, orang-orang menghormati Nikodemus dengan kepandaiannya. Tetapi ketika Nikodemus memutuskan menjadi murid Kristus, dia menyangkali dirinya, dia berkata, segalanya itu tidak ada artinya bagiku. Betapa berharganya Yesus di dalam hidupku. Yesus lebih dari kepandaian. Yesus lebih daripada kedudukan yang aku miliki. Bapak Saudara yang kekasih, Nikodemus memilih untuk menyangkal dirinya bagi Yesus Kristus. Dia rindu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dia rela tanggalkan kehormatan, merasa sebagai seorang yang terpelajar itu dia tanggalkan saudara. Bahkan saudara, Yohanes 7 ayat yang ke-45 sampai 52 mencatat dia berani membela Yesus di hadapan orang-orang Farisi yang lain. Wow, itu sesuatu yang tidak mudah Bapak Saudara. Resikonya dia bisa dibenci, dia bisa tidak disukai oleh banyak orang Farisi yang lain. Bahkan dia bisa diusir dari kelompok itu saudara. Tetapi karena dia tahu mengikut Yesus, memilih Yesus itu jauh lebih mulia daripada apa yang dia miliki saat itu. Maka Nikodemus berkata, aku membela Yesus. Yohanes 7 ayat 45 sampai 52 bilang gini, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata pada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu pada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara, Nikodemus membela Yesus di hadapan dakwaan orang-orang Farisi yang lain. Nikodemus juga rela memberi persembahan terbaik bagi Yesus. Kekasih Tuhan, kita belajar hari ini tentang penyangkalan diri. Sampai kapan kita berkata untuk diri kita sendiri? Sampai kapan kita memuaskan diri kita sendiri? Sampai kapan kita mau mempertahankan diri kita? Padahal Yesus sedang menantikan kita untuk menyangkali diri. Untuk memberikan tempat bagi Kristus berkuasa di dalam setiap hidup kita. Kiranya lewat perenungan Jumat Agung ini saudara, kita semua disadarkan tanpa sebuah penyangkalan diri tidak ada yang namanya keselamatan. Tanpa penyangkalan diri kita kepada Kristus, kita tidak akan sampai pada akhirnya yaitu berjumpa dengan Yesus sebagai mempelai kita. Kekasih Tuhan, belajar dari Simon dari Kirene, belajar dari Yusuf Arimatea, dan belajar dari seorang Nikodemus, di mana mereka menanggalkan segala kebanggaannya. Apa yang kau banggakan hari ini? Apa yang kau ingin pertahankan hari ini? Semuanya itu tidak ada artinya ketika engkau memiliki Yesus Kristus dan engkau melayani Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Mari kita satukan hati kita sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari masih ada banyak hal di dalam hidup kami. Sebagai seorang yang berkata, menyebut dirinya murid Yesus. Kami masih banyak hal yang kami pertahankan. Kami masih memiliki banyak hal yang kami tidak rela lepaskan demi Engkau Tuhan. Tapi biarlah pada kesempatan
hari ini lewat perenungan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kami disadarkan. Kami boleh menerima kemurahan itu karena penyangkalan diri Kristus. Kami boleh menerima anugerah yang besar karena ada penyangkalan dari Sang Juru Selamat untuk mempertahankan dirinya. Kiranya Tuhan, kami boleh lebih sungguh mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Dengan setia, Kau jumpai kami sebagai hamba-hamba-Mu yang tidak lagi mempertahankan hak-hak kami. Engkau lebih besar dari apapun juga. Biarlah Kristus semakin bertambah besar dalam kami dan kami semakin bertambah kurang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah sebelum makan dan minum perjamuan kudus, engkau mempersiapkan roti dan anggur atau teh yang ada di rumah pun tak apa-apa. Yang penting kita melakukannya dengan iman yang sungguh-sungguh. Silakan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Aku pun percayakan Kalvari, sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan letakkan gelas anggur di dada saudara. Alkitab berkata, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya. Kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah terpecah-pecah bagimu. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kita makan bersama-sama dengan iman tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya, serta berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dicurahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, kami percaya cawan yang kami pegang adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah-Mu. Sebab itu kami minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku pegang salib itu. Biarlah melewati perjamuan kudus ini ya Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau diperbaharui. Demikian juga persekutuan kami sebagai anggota tubuh Kristus diperbaharui ya Bapa, dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami berdoa, kami memohon ya Tuhan, kiranya kekudusan dari Tuhan, dari sorga, turun atas bumi ini, turun atas bangsa kami, turun atas kota kami, turun atas gereja kami, dan turun atas setiap keluarga-keluarga di gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kami di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi ini. Kami percaya nama Tuhan di dalam hati kami tetap dikuduskan. Dan datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan kiranya kehendak Tuhan terjadi atas bumi ini, atas negara kami, atas kota kami. Sehingga yang terjadi adalah seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat Tuhan kepada para peneliti, kepada tim dokter, kepada para medis ya Tuhan, supaya mereka menemukan antivirus corona, sehingga segera ditemukan ya Tuhan, sehingga akan ada banyak orang di seluruh dunia ini yang tertolong ya Tuhan. Oh Bapa, hari-hari ini di negara kami saja sudah ada kira-kira 3.000 orang yang positif Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau memberi hikmat-Mu atas orang-orang yang meneliti Tuhan, agar kiranya antivirus corona ini dapat segera ditemukan. Sehingga akan ada banyak orang yang lebih Tuhan sembuh Tuhan atas sakit corona ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen ya Bapa. Kami berdoa agar setiap anggota keluarga berperan sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak keluarga yang berada dan tinggal di rumah. Tuhan, kami berdoa waktu yang banyak di rumah ini dapat dimanfaatkan ya Bapa, untuk mereka saling mengasihi Tuhan, sehingga sebagaimana yang dinubuatkan oleh hamba-Mu Malyaki
yang berkata bahwa hati Bapa akan kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada Bapa-bapaknya. Akan ada banyak pemulihan keluarga Tuhan dengan adanya pandemi ini Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada keluarga-keluarga yang karena ini akan ada yang mengalami pertobatan ya Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang berdampak bagi sesama. Tuhan juga menolong keluarga-keluarga yang terdampak karena adanya virus ini, sehingga ekonomi mereka menjadi terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga ini, dan kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi juga saluran berkat bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian terkait di tingkat pusat, yaitu Kementerian Kesehatan, Satgas Penanggulangan COVID-19, dan juga sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT ya Tuhan. Kami berdoa hikmat-Mu atas mereka semua untuk menanggulangi keadaan ini ya Tuhan, sehingga situasi dapat terkendali ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi yang sakit ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini di rumah sakit atau mungkin di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir atas mereka. Engkau telah mati di kayu salib dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk terjadinya gelombang pertobatan, gelombang pemulihan, dan gelombang kesembuhan atas bangsa Indonesia dan atas seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas semua yang sakit ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di penghujung ibadah kami ini, kami berseru dengan segenap hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami dengan darah-Mu. Izinkan kami berseru dan memohon kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, malapetaka corona ini boleh cepat berlalu dari antara bangsa ini bahkan di dunia ini. Tapi kami percaya juga melalui malapetaka ini ya Tuhan yang Kau izinkan terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa yang berpaling mencari Engkau dan bertobat kepadamu. Roh Kudus biarlah Kau bekerja. Curahkan kuasa-Mu, kehadiran-Mu. Membalikkan setiap hati kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan massal dalam bangsa kami. Dan dimanapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami ini. Curahkanlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang dalam anak-Mu, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Katakan bersama. Keselamatan